Setegar Sawitri. No Alina, ditimbali Mbah Kong. Mbah Putri mengejutkanku. Aku berjalan ke ruang tengah dan langsung duduk di atas tikar, di depan Mbah Kong yang bersila. Mataku sembab, napasku masih sesenggukan. Mestinya Mbah Kong sudah istirahat. Tapi beliau justru memanggilku. Mungkin karena bingung melihatku seharian ini. Kedatangan Kang Dharma membuatku sumringah. Dan baru saja, membaca cat Mas Biru yang beruntun sejak kemarin, membuat air mataku berderai-derai. Nok, dalem. Aku gemetar. Aku ingin cerita soal Mas Biru dan Rengganis, tapi sepertinya ada hal yang ingin disampaikan Mbah Kong. Mbah Kong tidak akan bertanya apa perkaramu, sampai kau pulang tanpa bojomu. Mbah Kong juga tidak akan nesu. Tidak. Yang penting, kamu tenang di sini. Ademno pikirmu, jembarno hatimu. Inggih Mbah Kong. Mataku berkaca-kaca. Aku termasuk manusia yang beruntung. Diberi Gusti Allah seorang kakek yang berumur panjang. Mbah Kong sudah sangat renta. Tapi cintanya untukku tidak berkurang sedikit pun. Mbah Kong juga tidak akan ngabari abah ibumu. Sak tenangmu di sini. Mbah Kong cuma minta satu hal. Siji wae. Wonten dawuh Mbah Kong. Ana rembug dirembugna. Mbah Kong berkata lirih. Aku menunduk. Mbah Kong terdiam. Mbak Putri duduk di kursi tua dan menatapku dari kejauhan. Dadaku terasa sesak. Tenggorokanku tercekat. Mataku memanas. Air mataku jatuh ke pangkuan. Aku merasa gagal menjadi cucu Mbah Kong. Beliaulah yang memberiku nama Suhita. Beliaulah orang yang paling ingin aku menguasai kerajaanku dan memenangkan peperanganku. Mbah Kong menatapku tajam, memintaku bicara, tapi aku hanya bisa diam. Eleng nak, kendito mimang, kadango dewo. Sampai di sini, aku tidak tahu pasemon Mbah Kong. Apakah ini ada hubungannya dengan kedatangan Kang Dharma? Kulihat beliau sangat gembira. Mbah Putri juga. Mereka terlihat akrab. Malah Mas Biru bertemu Mbah Kong hanya sekali selepas akad nikah dan resepsi. Kulihat di antara mereka belum terbangun kedekatan. Tapi apa maksudnya Kandito Mimang dan Kadango Dewo? Mimang adalah akar pinang. Dia memang berbeda dengan akar tumbuhan manapun. Akar pinang bergerombol jadi satu. Tidak melebar, bergerombol, bertemu satu sama lain. Kadango Dewo berarti bersahabatlah dengan orang-orang suci. Mungkin berarti jangan gampang terpengaruh. Atau bisa bermakna mintalah petunjuk yang maha kuasa. Aku tidak mengerti. Mbah Kong wis pernah dongeng soal Sawitri, no? Aku mencoba mengingat-ingat, lalu menggeleng. Aku bersiap menyimak dengan serius karena Mbah Kong terbiasa memberikan nasihat lewat tokoh wayang. Lalu Mbah Kong bercerita tentang Sawitri, putri Prabu Aswapati di negeri Madara.
Lalu Bakung bercerita tentang Sawitri, putri Prabu Aswapati di negeri Madra. Dia terkenal sebagai raja yang luhur, adil, dan bijaksana. Tapi sang Prabu susah hatinya karena putrinya, Sawitri, tak kunjung menemukan jodoh. Padahal Sawitri ini cantik parasnya, seperti Dewi Sri Kayangan. Ia digambarkan sebagai perempuan yang elok paras, bagus badan, dan indah matanya seperti bunga seroja. Namun, tak kunjung ada yang meminangnya. Karena saking bingungnya, suatu ketika sang Prabu meminta Sawitri mencari sendiri seorang sujana yang pantas jadi suaminya. Dengan diiringi para pengawal dan menaiki kereta kencana, Sawitri pergi masuk ke hutan belantara menuju ke pertapaan para Brahmana. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tampan, Setiawan namanya. Ia putra dari seorang Brahmana raja bernama Jumatsena. Brahmana raja tersebut semula adalah seorang raja dari negeri Shalwa. Tapi kemudian menjadi Brahmana karena cacat, buta matanya. Pada waktu putranya masih kecil, ia harus meninggalkan tahtanya yang direbut oleh musuh. Setiawan sebenarnya adalah putra mahkota yang dibesarkan di tengah hutan pertapaan. Sawitri menjatuhkan pilihan pada Setiawan ini. Cerita Bakung terhenti. Sampai di sini aku bertanya, apakah ayah Sawitri setuju, Kung? Mengingat seorang putri jatuh hati pada Brahmana. Setuju. Prabu Madra sudah hampir putus asa dan sudah berjanji menerima siapapun pilihan putrinya. Jawab Bakung. Lalu Bakung melanjutkan cerita. Pada saat itu Sawitri langsung matur kepada ayahnya perihal Setiawan. Lalu Bakung melanjutkan cerita. Pada saat itu Sawitri langsung matur kepada ayahnya perihal Setiawan. Ayahnya langsung senang. Tapi Batara Narada yang sedang berkunjung ke negeri Madra kaget mendengar Sawitri menjatuhkan pilihan kepada Setiawan. Batara Narada berkata, "Duh, Raja Madra, putrimu Sawitri ternyata kurang teliti dalam memilih suami. Walaupun Setiawan lurus dan luhur budinya, tapi Setiawan memiliki cacat yang menghilangkan segala kebajikannya." Apa itu, Kung? Kata Batara Narada, cacat atau kekurangan Setiawan hanya satu. Setahun lagi, Setiawan akan sampai ajalnya. Jawab Bakung. Aku merinding. Merapatkan dudukku ke dekat Bakung. Kami terdiam sebentar lalu Bakung melanjutkan ceritanya. Setelah mendengar sabda Batara Narada, Raja Aswapati meminta Sawitri untuk memilih orang lain agar kelak tidak menjadi janda. Tapi jawaban Sawitri sangat menggetarkan. Duhai ayahanda, karena yang dipilih oleh hati harus diucapkan dengan suara, kemudian dinyatakan dengan perbuatan. Sekali hamba memilih, tidak akan lagi hamba memilih orang lain. Itulah pedoman hamba. Sampai di sini aku tertegun, merasa tersindir. Kalimat Sawitri terus terngiang. Sekali hamba memilih, tidak akan lagi memilih orang lain. Aku menunduk. Ingat Kang Dharma. Apakah Sawitri akhirnya menikah, Kung? Aku bertanya. Iya, karena dia perempuan yang teguh pendirian. Bahkan setelah menikah, Sawitri mau diboyong ke pertapaan, meninggalkan segala kemewahan. Aku ingat Kang Dharma. Setiawan pasti seperti Kang Dharma. Bukan putra raja, tapi punya cinta tulus, punya kasih sayang melimpah ruah. Itulah pastinya yang membuat Sawitri rela meninggalkan kerajaan dan memilih hidup sederhana di pertapaan. Sawitri selalu menyenangkan suaminya dengan perkataan manis dan kebaktian serta kesetiaannya yang luar biasa, Nok. Lanjut Bakung.
Hatiku menjerit. Aku selalu berkata manis, Kung. Aku selalu berbakti. Aku sudah setia. Tapi Mas Biru mengabaikanku. Ia memilih perempuan lain. Tapi, Ibu Sawitri makin lama makin susut. Karena ia ingat perkataan yang disabdakan Batara Narada. Bahwa usia suaminya hanya tinggal 1 tahun lagi. Mbah Kung melanjutkan. Aku melongo. Membayangkan sakitnya perasaan Sawitri. Bagaimana rasanya hidup dengan orang yang sudah kita ketahui kapan tiba ajalnya. Hari berganti hari, ajal Setiawan semakin dekat. 4 hari sebelum ajalnya tiba, Sawitri berjanji akan bertapa dengan berdiri tegak selama 3 hari 3 malam. Mertuanya, Brahmana Raja Jumatsena memintanya mengurungkan niat ini. Tapi Sawitri tetap teguh pendirian. Aku masih tertegun. Deritaku tidak ada apa-apanya. Sawitri perempuan yang kuat. Ia tegar menghadapi kematian suaminya. Ia bahkan teguh bertapa. Aku menghadapi kebeguan Mas Biru saja sudah menyerah. Sawitri perempuan hebat. Apapun yang akan terjadi pada suaminya, ia hadapi dengan tabah. Mbah Kung melanjutkan cerita. Tepat pada hari Setiawan menemui ajalnya, Sawitri bersikeras minta ikut kemanapun suaminya pergi. Pada saat itu, Setiawan mau mencari kayu bakar di hutan. Tentu saja Setiawan menolak karena istrinya itu belum pernah menempuh hutan lebat. Apalagi istrinya terlalu lemah untuk berjalan jauh karena terlalu banyak berpuasa dan bertapa. Tapi Sawitri bertekad kuat. Ia berkata bahwa apa yang telah dia putuskan harus dia kerjakan. Sampai di hutan, Setiawan mengeluhkan kepalanya sakit seperti ditikam ombak. Sawitri tahu, ajal suaminya sudah datang. Sawitri duduk bersimpuh di tanah. Kepala Setiawan diletakkan di pangkuannya. Batara Yama yang mengerikan datang langsung mengambil nyawanya. Setiawan terkulai lemah tak bernyawa. Sawitri beranjak melangkah mengikuti Batara Yama pergi. Batara Yama melarangnya. Ia meminta Sawitri pulang untuk merawat jenazah suaminya. Tapi Sawitri dengan hati pilu terus mengikuti kemanapun Batara Yama pergi. Kemana junjungan hamba dibawa? Kesitulah hamba pergi. Janganlah ditolak perjalanan hamba. Beginilah jawaban Sawitri saat Batara Yama memintanya lekas pulang. Perkataanmu sangat tinggi artinya. Sekarang mintalah sesuatu. Akan kukabulkan asal jangan minta nyawa suamimu dihidupkan kembali, ucap Batara Yama. Kembalikan kerajaan, kekuasaan, dan kesehatan mertua hamba sehingga beliau bisa melihat kembali. Beginilah permintaan Sawitri dalam kesungguhan. Ia langsung ingat mertuanya yang kehilangan penglihatan dan kerajaannya. Permintaanmu akan kuberi. Sekarang, kembalilah kamu supaya tidak payah di jalan. Batara Yama kembali mengingatkan. Hamba tidak akan payah selama berdampingan dengan suami hamba. Karena sekali hamba bercampur dengan orang yang berbudi, selama itulah hamba mengabdi. Jawab Sawitri lembut. Hamba tidak akan payah selama berdampingan dengan suami hamba. Karena sekali hamba bercampur dengan orang yang berbudi, selama itulah hamba mengabdi. Jawab Sawitri lembut. Perkataanmu sangat menyenangkan orang budiman. Oleh karena itu, mintalah sekali lagi. Asal tidak minta Setiawan suamimu hidup kembali. Mohon diberi 100 putra dan hidup di kerajaan yang panjang punjung, pasir wukir, loh jinawi, gembah ripah, tata tentrem, kertara harjo. Sawitri menjawab dengan tegas. 100 orang putra yang gagah perkasa, bahagia sempurna akan kuberi dan sekarang kembalilah Sawitri.
karena kau telah berjalan terlalu jauh. Bagaimana hamba dapat berputra 100 orang apabila hamba tidak bersuami? Tak ada gunanya hamba selamat dan bahagia jika suami hamba tidak bahagia. Oleh karena itu, hidupkanlah Setiawan, junjungan hamba. Baiklah, ku lepas nyawa suamimu. Berbahagialah engkau dengan junjunganmu. Dan Setiawan akan kuberi usia 100 tahun. Setelah mengabulkan permintaan Dewi Sawitri, lenyaplah Batrayama dan pergilah Sawitri ke tempat suaminya berbaring. Sawitri meletakkan kepala Setiawan di pangkuannya. Lalu Setiawan membuka mata pelan-pelan, bagaikan tidur terlalu lama. Waktu itu hari telah larut malam. Kedua insan yang berbahagia itu sedang bersiap-siap hendak pulang ke pertapaan. Sementara di pertapaan, mertuanya, Prabu Jumatsena sangat terkejut karena tiba-tiba ia dapat melihat kembali. Ia bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Bakung menyeruput tehnya setelah mengakhiri kisah Sawitri. Aku tertegun. Banyak hal yang melintas di kepalaku. Aku ingat pernikahanku. Aku ingat Mas Biru. Aku ingat Kang Darma. Aku ingat lukaku sendiri. Aku berpikir keras, apa maksud Bakung menceritakan semua ini? Apakah Bakung mendukungku dengan Kang Darma yang sederhana? Kok menang? Nggih, Kong. Aku ingin jujur kepada Bakung, tapi aku tidak tahu harus memulai dari mana. Aku ingat nasihat Bakung, bahwa yang kita ambil dari cerita wayang bukan sisi historisnya, tapi dari sisi simbolisnya. Bukan dari silsilahnya, tapi maknanya. Aku diam mencerna simbol, mengira-ngira pertanda, dan pasemon apa yang ingin disampaikan Bakung. Setiawan digambarkan mati, itu simbol, no. Itu pasemon. Mati ki ora mesti mati ilang nyawone. Tapi iso dimaknai mati sandang pangane, mati semangate, termasuk mati kepercayaannya kepada diri sendiri. Aku termangu lama. Aku baru mendengar soal ini, tapi aku memang sedang mengalaminya. Setiap istri dapat saja tertimpa malapetaka seperti Sawitri. Suaminya kepaten sandang, pangan, semangat, mungkin juga kehilangan rasa percaya diri. Pada saat seperti inilah seorang istri diuji kesetiaannya. Air mataku bercucuran, hatiku berdebar-debar. Ingat bahwa aku telah begitu kalah. Sawitri dengan kita, sanggupkah seorang istri tabah, topo, poso, tenang pada saat suami diambang keterpurukan? Aku semakin menangis. Ingat bahwa aku belum benar-benar berjuang seperti Sawitri. Air mataku berderai-derai. Ingat Umi yang sedang sakit. Ingat pesantren Al-Anwar dan seluruh isinya. Sawitri tahu ajal suaminya tinggal setahun lagi. Tapi ia tetap mendampingi. Sawitri paham kematian suaminya datang. Tapi Sawitri tidak meninggalkan suaminya pergi. Ya Allah, kenapa aku tidak bisa seperti Sawitri? Sejak awal aku tahu perjodohan ini tidak mungkin serta-merta membuat orang seperti Mas Biru langsung mencintaiku. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa setegar Sawitri yang sudah tahu sejak awal kalau usia suaminya tinggal setahun lagi. Sawitri ada dalam masa-masa terpuruk sebuah rumah tangga, no. Dia berada dalam masa-masa sulit yang seolah tidak ada jalan lagi. Tapi Sawitri tidak pernah pergi meninggalkan suaminya. Aku langsung memeluk Bakung. Bakung tidak memarahiku, tapi kisahnya membuatku tertampar-tampar. Aku merasa bersalah sudah meninggalkan Mas Biru.
Bagaimanapun, aku adalah perempuan Jawa yang harus setia tuhu, bangun turut, mikul dur mendem jeru. Aku tergugu mengingat kembali ajaran Mbah Kung. Kupendamkan kepalaku di pundaknya yang rentah. Aku terisak sampai bahuku terguncang. Mbah Kung memelukku erat seperti memberiku kekuatan. Aku ini apa? Aku mengaku menyayangi Mbah Kung, tapi ajarannya tidak merasuk. Aku meninggalkan suamiku dalam keadaan emosi. Aku meninggalkan Umi dalam keadaan bingung. Aku menangis semalaman. Aku malu dengan seluruh pengetahuan yang kupunya.